Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Miranti Amri dengan NIM 23203886108059, mahasiswa dari program studi pendidikan agama Islam semester 1 Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Tujuan video pembelajaran ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain dan Produksi Media Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman, MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait langkah-langkah penyusunan modul pembelajaran materi ajar pada lembaga pendidikan Islam, madrasah dan pesantren pada makalah klaster 5 yang berjudul Desain Pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar. Langkah-langkah penyusunan modul pembelajaran materi ajar pada lembaga pendidikan Islam, madrasah dan pesantren pada materi pendidikan agama Islam merupakan pengembangan dari ruang lingkup pendidikan agama Islam. Materi pendidikan agama Islam diberikan pada proses pembelajaran PAI di kelas. Materi yang disampaikan pada pembelajaran ini ialah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikembangkan dengan mengacu kepada materi pokok ajaran agama Islam yang disusun dalam silabus, yang kemudian pendidikan agama Islam di madrasah tentu saja memiliki kerjasama yang kuat dengan pendidikan agama Islam di sekolah. Nah, kerjasama yang kuat inilah yang menjadi kerjasama yang juga relevan dan menjadikan materi pendidikan agama Islam baik di madrasah dan sekolah dirangkum dalam kerangka materi yang sama sesuai dengan jenis dan jenjang satuan pendidikan. Materi pendidikan agama Islam di madrasah dan sekolah sama-sama melingkupi 4 bidang mata ajar, diantaranya Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, dan juga Fikih. Keempat dari bidang mata ajar tersebut memperhatikan kebutuhan peserta didik, kebutuhan zaman, kebutuhan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya hasanah pemikiran. Adapun jenis madrasah yaitu pendidikan dasar yang berbentuk seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan juga madrasah aliyah. Madrasah ibtidaiyah ialah lembaga pendidikan yang memberikan pengajaran yang rendah serta menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar. Kemudian pendidikan menengah pertama yang berbentuk madrasah sanawiyah atau MTS yang sederajat dengan sekolah menengah pertama. Kemudian madrasah aliyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah atas lanjutan dari tingkat menengah pertama, yang mana pada pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan juga menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk madrasah aliyah atau MA, madrasah aliyah kejuruan MAK, sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan bentuk lain yang sederajat. Kini madrasah-madrasah yang ada di Indonesia kedudukannya sama dengan pendidikan formal yang lainnya. Bahkan pendidikan madrasah lebih unggul pada materi pelajaran yang diberikan kepada anak peserta didik, yaitu ditandai dengan penggabungan 2 mata pelajaran yang sistematis antara materi pembelajaran agama dan juga materi pembelajaran non-agama atau pembelajaran umum. Jika dipersenkan, maka pembelajaran agama sebanyak 60% dan pembelajaran umum sebanyak 40%. Dalam pedoman pengembangan kurikulum operasional madrasah, perencanaan pembelajaran meliputi yang pertama, pengembangan ruang lingkup, tujuan pembelajaran atau kurikulum madrasah,
Dalam konteks madrasah, rancangan dan pengorganisasian materi dan tujuan pembelajaran kurikulum atau mata pelajaran memandu madrasah dalam merencanakan, menyampaikan, dan mengevaluasi semua pembelajaran agar capaian pembelajaran tercapai secara sistematis, konsisten, dan juga terukur. Yang kedua, lingkup jurusan untuk membuat modul pengajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk mengimplementasikan kurikulum di tingkat kelas, madrasah dapat menggunakan, memodifikasi, atau mengadaptasi contoh-contoh modul pengajaran yang disediakan oleh pemerintah dan melampirkan hanya beberapa contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul kurikulum atau formulir rencana kegiatan yang mewakili inti dari kegiatan pembelajaran. Sejalan dengan program yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama Republik Indonesia selalu mendorong dan menawarkan ruang seluas-luasnya kepada madrasah untuk mengembangkan kurikulum yang bekerja di tingkat satuan pendidikan sesuai dengan kemungkinan dan karakteristik di madrasah. Sasaran pedoman pelaksanaan kurikulum madrasah merdeka adalah satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di madrasah. Sehingga penyusunan modul pembelajaran untuk materi ajar dalam kurikulum Merdeka Belajar di lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan juga pesantren memerlukan beberapa langkah yang sistematis. Berikut ini adalah langkah-langkah umumnya. Yang pertama ialah identifikasi standar kompetensi. Artinya, tentukan terlebih dahulu standar kompetensi yang ingin dicapai oleh modul pembelajaran. Standar kompetensi ini harus selaras dengan kurikulum Merdeka Belajar dan mengacu pada kebutuhan serta karakteristik peserta didik pada lembaga pendidikan Islam. Yang kedua ialah analisis kebutuhan. Lakukanlah analisis kebutuhan peserta didik untuk memastikan bahwa materi ajar yang disusun dapat memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Ini dapat meliputi pemahaman tentang latar belakang siswa, tingkat pemahaman terhadap materi, dan gaya belajar yang dominan di lembaga tersebut. Kemudian yang ketiga, penentuan tujuan pembelajaran. Artinya, kita perlu dulu menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan juga terukur untuk setiap modul pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus spesifik, dapat diukur, terkait dengan standar kompetensi dan realistis untuk dicapai oleh peserta didik kita. Kemudian yang keempat yaitu pemilihan materi pembelajaran. Artinya, memilih materi pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Materi ini haruslah sesuai dengan nilai-nilai Islam dan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Lanjut, penyusunan struktur modul. Artinya, menyusun struktur modul pembelajaran dengan terorganisir secara baik. Struktur modul dapat mencakup pendahuluan, tujuan pembelajaran, ringkasan materi, aktivitas pembelajaran, evaluasi, dan referensi bacaan tambahan. Kemudian yang keenam, menyusun aktivitas pembelajaran. Artinya, merancang berbagai aktivitas pembelajaran yang menarik serta bervariasi untuk meningkatkan keterlibatan dan antusiasme peserta didik dalam proses pembelajaran. Aktivitas ini dapat dilakukan guru dalam bentuk diskusi kelompok, permainan peran, studi kasus, demonstrasi, proyek yang sesuai dengan karakteristik madrasah dan pesantren. Yang ketujuh, penyusunan instrumen evaluasi. Artinya, membuat instrumen evaluasi yang juga relevan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran yang berupa tes tertulis, tugas proyek, presentasi, atau observasi langsung, tergantung pada sifat dan karakteristik materi pembelajaran tersebut. Yang kedelapan adalah pengujian dan juga revisi. Artinya, perlu diuji modul pembelajaran secara internal sebelum digunakan dalam kelas. Mintalah masukan dari sesama pendidik atau ahli pendidikan untuk memperbaiki dan juga menyempurnakan modul Anda. Lakukanlah revisi sesuai dengan umpan balik yang diterima. Dan pada tahap ini juga, pihak-pihak yang terkait pendampingan yaitu dosen ataupun fasilitator sekolah penggerak memberikan penguatan kepada madrasah sasaran. Antaranya melakukan evaluasi, menganalisis capaian, dan membuat laporan hasil pelatihan atau BIMTEK. Yang kesembilan ialah penerbitan dan juga distribusi.
Setelah modul pembelajaran telah selesai pada proses revisi dan kemudian disetujui, maka modul pembelajaran akan diterbitkan dan juga didistribusikan kepada guru atau pendidik lainnya pada lembaga tersebut. Pastikan untuk menyertakan panduan penggunaan modul agar dapat dimanfaatkan secara efektif. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan juga evaluasi. Artinya, perlu melakukan pemantauan terhadap implementasi modul pembelajaran di kelas. Evaluasilah efektivitas modul secara berkala dan lakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baiklah, itulah tadi materi yang telah saya paparkan terkait langkah-langkah penyusunan modul materi ajar PAI pada lembaga pendidikan Islam, madrasah dan juga pesantren. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.